Islam itu agak mirip dengan agama Kapitayan. Dasar-dasarnya agak mirip. Contohnya, Ya. Contoh kemiripannya. Jadi gini, selama ratusan tahun nggak bisa masuk di sini karena di sini ada agama Kapitayan, itu yang sangat berpengaruh. Pemujaan terhadap unsur tertinggi yang disebut taya. Taya itu kosong, suwung, awang uwu. Ya. Didefinisikan tan keno kino yang ngopo. Yang namanya sesembahan itu tidak bisa misalkan atau dibandingkan dengan sesuatu itu nggak bisa. Kosong, suwung. Nah itulah kemudian apa? Mereka menolak pemujaan terhadap unsur-unsur benda. Selama ratusan tahun Islam itu dianggap oleh orang sini pemuja berhala. Jadi, ini golongan pemuja berhala ini ngomong Islam. Kenapa? Loh, kalau mereka sembahyang itu sujud pada batu itu dianggap pemujaan berhala gitu. Orang dulu. Nanti baru zaman Wali Songo yang bisa menjelaskan. Loh, itu yang dinamakan kiblat papat limo pancer gitu. Penjelasan tentang Ka'bah itu. Jadi orang tidak nyembah batunya itu. Tapi limo pancer menyembah pancernya itu. Apa? Tengah-tengah Ka'bah. Apa? Ruang kosong. Suwung. Itu baru orang bisa paham itu. Itu hal-hal yang memudahkan Islam Islam bisa diterima bahwa oh iya sama tan kena kina yang ngopo Islam juga laisa kami selihi saya pun itu oh iya gini. Nah kebetulan juga orang-orang Kapitayan itu mengenal apa yang namanya sembahyang, menyembah yang. Nah itu kok kebetulan gerakannya mirip sholat gitu. Jadi ada 4 gerakan. Pertama tulajek, kedua tungkul, ketiga tondem, keempat tulumpu. Itu 4 gerakan orang sembahyang. Yang pertama tulajek, ya, itu basa Kawi artinya berdiri tegak, ya, dengan sikap swadikep. Swa itu aku, keakuan, dikep itu mendekat. Nah, di situ. Jadi dia berdiri kemudian memegang keakuan. Keakuan itu ada di dalam manah, di dalam hati. Karena itu agak miring ke kiri. Kenapa? Karena mereka meyakini manah itu ada di kiri. Jadi berdiri begini, menghadap ke suwung. Kalau tidak di depan gua, kalau tempat ibadahnya itu disebut sanggar. Sanggar itu bangunan segi 4, atapnya tumpang 3, bagian tengah itu lubang kosong. Ya. Yang sanggar itu oleh Wali Songo diambil alih jadi langgar gitu. Ada ruang kosongnya di situ. Ini dari mana? Nyontoh Masjidil Haram. Enggak ada itu. Enggak ada. Benar. Kosong. Gitu. Nah, dia menghadap ke arah ruang kosong itu. Swadikep. Itu yang kedua ya. Yang pertama tulajek itu. Tulajek Berdiri dengan posisi swadikep. Nah, gerakan kedua namanya tungkul. Jadi dia memandang tanah sambil bertumpu pada dengkul. Rukuk gerakannya itu rukuk persis. Ya, itu. Setelah itu gerakan ketiga, tondem, sujud seperti bayi dalam perut ibunya. Baru gerakan keempat namanya tulumpu, duduk di atas kedua tubuh. Duduk iftiros. Itu namanya sembahyang. Itu dicatat dalam apa itu? Ya. Dicatat. Loh, ya dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang orang Kapitayan kalau sembahyang ya begitu. Baru tahu. Itu contoh. Berarti sebelum Islam datang pun itu sudah hampir sudah. Iya. Tinggal kurang klik dikit gitu iya. ya. Karena itu sampai ada kasta ke-6 itu Meleca, semua orang asing itu adalah golongan Meleca Filalan. Karena mereka menempatkan posisi rendah.
semua bangsa di sekitar Nusantara itu pemuja berhala semua. Orang Vietnam punya berhalanya sendiri, nanti orang Kamboja, itu orang Siam, orang Burma, orang Cina semua, karena itu mereka jadi kasta rendah. Termasuk Islam yang dianggap nyembah batu itu diposisikan rendah. Nah itu, jadi agak mirip gitu. Nah yang kedua, orang-orang Kapitayan itu punya ibadah namanya Pasabrata, Poso Broto atau Upawasa. Tidak makan mulai pagi sampai malam. Puasa sama berarti puasa. Ya. Di Islam ada puasa apa? Saum. Ya. Tapi di sini sudah ada Upawasa atau Pasabrata, Poso Broto. Tidak makan mulai pagi. Dan dalam keseharian mereka mengenal poso dino pitu, puasa hari 7. Itu artinya bukan puasa 7 hari berturut-turut. Cukup puasa pada hari kedua dan hari kelima. Itu sudah sama dengan puasa 7 hari. Kenapa? 2 ditambah 5 sama dengan 7. Nah, disitulah para Sunan kemudian mengamati poso dino pitu hari kedua dan hari kelima. Hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kamis. Berarti poso Senin Kamis ya aslinya gitu. Udah lama. Jadi banyak tradisi-tradisi itu yang sama. Kemiripan ya. Iya mirip. Konsepsi Mirip. dan ajaran ritualnya. Nah itulah Wali Songo mampu menangkap itu. Ternyata Hindu dan Buddha itu minoritas. Dianut hanya orang di keraton. Masyarakat di luar keraton itu Kapitayan agama ini. Orang hanya mengenal apa? Punden. Enggak mengenal dewa-dewa gitu. Iya, ya, punden. Sampai hari ini masih banyak punden. Kemudian siaro kepada orang yang dianggap paling sakti, punden kabuyutan apa anu itu sing buka desa ya, itu yang paling sakti punya anu kedayaan. Itu jadikan tempat siaro. Kenapa? Makam orang keramat itu ditempatkan di tempat namanya Tungkup. Itu Kapitayan. Tungkup itu rumah-rumahan. Ini kemudian sampai sekarang kan menjelma jadi makamnya para wali kan. Ya. Para wali itu kecuali Sunan Ampel, semua ada di dalam Tungkup. Di dalam. Ini kelanjutan Kapitayan. Jadi siaro itu mereka nyebut Sidayatra itu ya zaman kuno. Siaro. Jadi Sunan Ampel dan kawan-kawan itu mampu menangkap itu ya. Iya, dan menduduki posisi sebagai guru suci. Itulah mereka cepat langsung dalam jangka 50 tahun. Iya. Bisa. Lalu mereka itu ada pembagian kok. Kanan kiri, kanan itu baik, kiri itu tidak baik. Karena itu ada aliran Pangiwo, Panengen macam-macam itu. Pangiwo itu pasti sesat. Pasti tidak baik. Nah, pembagian dalam hal apa itu? Oh, dalam kehidupan sehari-hari pun sama. Jadi begini, misalnya kita dalam kehidupan ada aturan masuk kamar mandi, jamban dan seterusnya. Itu di ajaran Kapitayan untuk masuk tempat-tempat yang tidak baik itu harus masuk kaki kiri dulu, tidak boleh kaki kanan. Tempat tidak baik. Nah, agar kita tidak lupa penggunaan kaki kiri. Tempat seperti kamar mandi, jamban, itu disebut dengan kiwan atau pakiwan. Basa Jawa kuno. Nah, ini apa? Kenapa dinamakan kiwan? Ya, maksudnya sikil kiwa dulu. Sampai ada begitunya ya? Iya. Lo jadi zaman Majapahit, jangan coba-coba memberikan sesuatu dengan tangan kiri. Oh, bisa dibunuh zaman itu. Karena dianggap penghinaan. Itu yang ditangkap Wali Songo. Itulah yang paling berani pertama kali bikin statement Sunan Bonang. Statement? Orang-orang Kapitayan itu Muslim,